Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 2 Desember kita bisa rilis terkait perkembangan indeks harga konsumen November 2024. Izinkan saya untuk menyampaikan terkait rilis indeks harga konsumen November 2024 mewakili BPS Kota Parepare. Pertama, untuk inflasi November 2024 mengalami deflasi month to month yaitu 0,39%, kemudian inflasi tahunan tahun ke tahun 1,38%, kemudian inflasi tahun kalender 1,09%. Jadi kita bisa lihat di grafik dalam 5 bulan terakhir kita bisa lihat terjadi deflasi selama 4 bulan, kemudian 1 bulan mengalami inflasi yaitu 0,35%. Nah, ini inflasi ini termasuk yang rendah dibandingkan bulan lalu. Bulan lalu yaitu deflasi 0,15%. Kemudian dibandingkan juga tahun lalu, November 2024, yaitu mengalami inflasi 0,08. Jadi artinya untuk bulan November 2024 mengalami deflasi yang lebih rendah dibandingkan November 2023. Kemudian kita bisa lihat breakdown lagi per kelompok pengeluaran. Dari kelompok pengeluaran untuk month to month-nya ini ada 11 kelompok, yaitu terlihat bahwa makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi terdalam untuk bulan November, yaitu sebesar deflasi 0,45%. Kemudian inflasinya 1,42%. Nah, kita bisa lihat juga untuk pakaian dan alas kaki, kemudian kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi yang sangat kecil. Jadi di sini kita bisa lihat ada 0 situ. Kemudian perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi 0,01%. Kemudian kesehatan 0,02%. Kemudian transportasi andil inflasinya sangat rendah juga. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan termasuk yang rendah juga. Rekreasi, olahraga, dan budaya, pendidikan, dan penyedia makan dan minuman atau restoran, inflasinya sangat rendah, jadi mendekati 0. Kemudian untuk perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 0,03% dan inflasinya 1,36%. Oke, kemudian kita breakdown lagi untuk lebih rinci terkait komoditas. Jadi kita bisa lihat di slide ini, kami bagi dua untuk harga naik dan harga turun. Harga naik 10 komoditas tertinggi untuk bulan November, yaitu pertama tomat 0,21% andil inflasinya, daging ayam ras 0,09%, bawang merah 0,08%, emas perhiasan 0,04%, sawi hijau 0,03%, kacang panjang 0,02%, obat gosok 0,02%, minyak goreng 0,02%, minuman ringan 0,01%, dan mie kering instan 0,01%. Kemudian komoditas harga turun atau deflasi month to month-nya yang tertinggi yaitu ikan cakalang dan ikan sisik 0,15%, ikan layang atau ikan benggol 0,09% deflasi, kemudian beras 0,09%, kemudian udang basah 0,08%, ikan bandeng atau ikan bolu 0,8%, kemudian telur ayam ras 0,07%, ikan tuna 0,06%, ikan teri 0,05%, cumi-cumi 0,03%, dan ikan kembung, ikan banyar, ikan gembola atau ikan aso-aso 0,02%. Kemudian kita lihat lagi untuk inflasi November 2024, kita bisa lihat secara year on year. Jadi inflasi year on year tahun ke tahun untuk November 2024 sekitar 1,38%. Jadi kita bandingkan November 2023 sampai November 2024. Jadi ada selama setahun itu inflasinya kita bisa lihat 1,38%. Jadi ini mengalami penurunan dibandingkan bulan lalu, yaitu Oktober 2024 sekitar 1,82%. Jadi kalau kita bisa lihat di grafik ini, dari tahun lalu mengalami penurunan dari 5,82% sampai sekarang 1,38%. Jadi perubahannya
untuk tahun ini sangat signifikan berkurang begitu dibandingkan tahun lalu. Nah, kemudian kita bagi lagi untuk inflasi tahun ke tahun ini per kelompok pengeluaran. Jadi kelompoknya seperti tadi ada 11 juga, cuman ini kita lihat secara tahunan. Jadi kalau dilihat tahunan, ada 3 kelompok yang punya pengaruh inflasi yang sangat besar, yaitu transportasi, yaitu 0,41% untuk andil inflasinya. Untuk inflasinya sendiri 3,81%. Kemudian penyedia makan dan minum restoran andil inflasi 0,50. Kemudian perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,42%. Jadi untuk inflasi November 2024 year-on-year ada 3 kelompok ini yang penyumbang terbesar untuk inflasinya. Kemudian kita bisa lihat sekarang untuk makanan, minuman, dan tembakau dia sekarang mengalami deflasi. Jadi untuk tahun ini baru pertama kali ini mengalami deflasi secara year-on-year. Jadi pengaruh terbesar sekarang di mana yaitu makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya merupakan inflasi tertinggi. Jadi karena faktor makanan minuman ini kita mengalami penurunan inflasi year-on-year yang sampai 1,38%. Kemudian pakaian dan alas kaki 0,04 untuk andil inflasinya. Perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yaitu 0,1%. Kemudian perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami deflasi 0,05% year-on-year. Kemudian kesehatan 0,18%. Kemudian informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,05%. Kemudian rekreasi, olahraga, dan budaya 0,01%. Kemudian pendidikan 0,01%. Oke, itu kelompok pengeluaran. Kemudian kita breakdown lagi untuk komoditas. Jadi 10 komoditas dominan terhadap inflasi year-on-year November 2024. Kita bisa lihat untuk yang tertinggi yaitu emas perhiasan. Jadi emas perhiasan ini sepanjang tahun mengalami inflasi yang cukup tinggi. Secara andil inflasinya 0,55%. Tarif parkir juga 0,23%, kemudian nasi dengan lauk 0,21%, tomat 0,19%, tarif rumah sakit 0,17%, kemudian sigaret kretek mesin 0,13%, bawang merah 0,11%, beras 0,10%, kemudian ikan bakar 0,09%, dan sepeda motor 0,07%. Jadi itulah 10 terbesar dominan terhadap inflasi year-on-year pare-pare. Kemudian untuk yang komoditas harga yang turun year-on-year secara year-on-year yaitu cabai rawit 0,8% andil deflasinya, kemudian ikan gembung, ikan banjar, ikan gembol, dan ikan aso-aso 0,11% andil deflasi, kemudian cabai merah 0,10%, ikan bandeng atau ikan bolu 0,10%, ikan cakalang atau ikan sisik 0,08%, ikan nila 0,06%, ikan layang atau ikan benggol 0,06%, telepon seluler 0,06%, ikan teri 0,06%, dan bensin 0,05% untuk andil deflasi 10 tertinggi untuk inflasi year November 2024. Oke, kemudian kita bandingkan dengan 8 kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Selatan sendiri terkait perbandingannya. Pertama mungkin Provinsi Sulawesi Selatan IHK-nya sebesar 8,6%, inflasi montumonya 0,07%, inflasi year to date-nya 0,85%, dan inflasi year-on-year-nya 1,50%. Itu untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Bulukumba 1,5%, 0,29% IHK-nya, kemudian inflasi montumon 0,13%, inflasi year to date-nya 0,58%, kemudian inflasi year-on-year-nya 1,12%. Kemudian Watampone 1,5, 0,1%, kemudian 0,36% inflasi montumonnya, kemudian inflasi year to date-nya 8,9%, kemudian inflasi year-on-year-nya sekitar 1,45%. Kemudian Kabupaten Wajo
IHK-nya 106,32%, kemudian inflasi montumunnya 0,28%, kemudian inflasi year to date-nya 0,6, kemudian 1,33% inflasi year on year-nya. Kemudian Kabupaten Sidrap untuk IHK-nya 102,65%, kemudian inflasi montumunnya 0,2%, kemudian inflasi year to date-nya 0,37%, kemudian inflasi year on year-nya 1,89%. Kemudian Kabupaten Luhut Timur IHK 106,26%, kemudian inflasi montumonnya 0,15, kemudian inflasi year to date-nya 1,52%, kemudian 1,94 untuk inflasi year on year-nya. Kemudian Kota Makassar 106,22% IHK-nya, kemudian 0,18% inflasi montumonnya, kemudian inflasi year to date-nya 0,82% dan 1,47 untuk inflasi year on year-nya. Nah, kemudian Kota Parepare sendiri IHK 105,92%, kemudian inflasi yang tadi di mana 0,39 mengalami deflasi, kemudian year to date-nya 1,09 dan inflasi year on year-nya 1,38. Kemudian di Kota Palopo IHK 105,83%, inflasi montumunnya 0,22%, kemudian inflasi year to date-nya 1,55% dan inflasi year on year-nya sebesar 2,08%. Jadi dari sini kita bisa lihat inflasi tertinggi di Kota Palopo yaitu 2,08%. Kemudian yang terendah yaitu Bulukumba 1,12%. Jadi kita bisa lihat untuk Kota Parepare sendiri dia sudah di bawah dari Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 1,38% untuk year on year-nya dan 1,52 untuk provinsi. Nah, dan kemudian Kota Parepare mungkin termasuk satu-satunya deflasi di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu 0,39%. Kemudian kesimpulan atau ringkasan inflasi November 2024, untuk bulan November 2024 terjadi deflasi untuk Kota Parepare yaitu 0,39%, kemudian inflasi on year-nya 1,38% dan year to date-nya 1,09%. Kemudian kita penyumbang utama deflasi bulan November yaitu kelompok makan, minuman, dan tembakau yang deflasi sampai 0,45%. Kemudian komoditas penyumbangnya itu yang deflasi tertingginya yaitu cabai rawit dengan ini 0,18%. Kemudian untuk kita breakdown untuk inflasi bulan November year on year-nya ada 3 kelompok terbesar yang saya jelaskan tadi yaitu penyedia makan dan minuman dengan andil 0,50%, kemudian dari kelompok tersebut yang tertinggi inflasinya yaitu nasi dengan lauk yaitu sebesar 0,21%. Kemudian kelompok kedua terbesar untuk year on year perawatan pribadi dan yang selainnya ini sebesar 0,42% dengan kelompok komoditas yang tertingginya yaitu emas perhiasan 0,55%. Jadi yang tadi yang paling tinggi emas perhiasan memberi andil yang cukup besar untuk sektor kelompok perawatan pribadi dan selainnya. Kemudian kelompok transportasi dengan andil 0,41%, di mana komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini yaitu tarif parkir dengan andil 0,23%. Ini kemarin sesuai dengan peraturan Pemkot, ya itu ada perubahan untuk sektor tarif parkir yaitu lumayan cukup tinggi dengan andil yang besar 0,23%. Oke, sekian dari saya mungkin. Terima kasih banyak untuk rilis untuk hasil bahan tayang dan naskah BRS dapat diunduh di pareparekota.bps.go.id pressrelease.html. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.